Baik, selamat pagi Opa Oma yang dikasih Tuhan. Salam sehat, salam gembira untuk kita semua. Dan kita kembali bertemu dalam perenungan firman Tuhan untuk kaum lansia di pagi hari ini. Bahan pembacaan Alkitab kita didasari dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Dan kita mengambil ini renungannya dari renungan sahabat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Oma Opa bisa menyiapkan terlebih dahulu Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Baik, jika Oma Opa semuanya sudah mendapatkan bahan bacaan kita di Alkitab, mari sebelumnya kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami dipertemukan kembali dalam baktian kaum lansia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami diberikan kesempatan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami sungguh meyakini kasih Tuhan yang mengikat dan mempersatukan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh akan memberikan kekuatan bagi kami, semangat, bahkan tuntunan dalam kehidupan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah keterbatasan kami, agar kami tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, namun juga pelaku firman Tuhan yang setia. Berkata-katalah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Baik, Opa Oma yang dikasih Tuhan, tema kita di pagi hari ini tentang kesetiaan. Setia sampai mati. Nah, bicara terkait dengan kesetiaan ini tentunya menjadi sebuah bukti ya. Bisa dipandang sebagai sebuah bukti bagaimana seseorang mewujudkan cinta kasihnya. Ya. Ketika bicara cinta kasih kan tidak hanya sekedar kata-kata, tapi seseorang yang mengasihi orang lain, seseorang yang merespon cinta kasih ya, dengan mengasihi, dengan mencintai orang lain pasti akan ada bukti. Bahkan terhadap Tuhan. Ketika kita menyatakan diri bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sosok yang kita yakini sebagai juru selamat kita, maka salah satu bentuknya yang kita bisa lakukan adalah menumbuhkan kesetiaan dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita percayai. Terlepas bahwa kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga, tema kesetiaan ini cukup lumayan menjadi sesuatu yang sangat bisa diperbincangkan. Kenapa? Karena kesetiaan kadang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Misalnya kita lihat saja, ya, pernikahan, kehidupan rumah tangga, ada saja yang hancur karena salah satunya tidak setia. Bahkan
Kesetiaan misalnya bisa dilakukan ketika ada upah. Jadi kalau ada bayarannya, ada apa ya, pamrihnya, baru seseorang setia. Atau misalnya ketika bicara kesetiaan, orang mau saja setia kalau misalnya yang diharapkannya itu yang ada di dalam pikirannya menjadi kenyataan. Kalau enggak jadi kenyataan, tidak setia, gitu kan. Atau serong kanan si kiri, gitu kan. Seperti itu. Atau pada awalnya setia, gitu ya. Namun ketika ada tantangan, pergumulan yang menghambat, jadinya tidak setia. Baik bicara terkait dengan layanan, komitmen, dan berbagai macam hal. Dan aspek kesetiaan ini tentunya kan masuk ke berbagai macam lini, namun khususnya juga bicara terkait dengan pemahaman iman, bahkan wujud iman kita kepada Tuhan sebagai bentuk respon cinta kasih kita kembali kepada Tuhan, tentunya juga harus diwujudkan dalam kesetiaan. Dan bicara terkait dengan kesetiaan, pada bagian yang kita baca di pagi hari ini juga bicara terkait dengan nasihat ya dari Yohanes dalam kitab Wahyu ya kepada jemaat di Smyrna terkait dengan kesetiaan. Jadi Smyrna ini sebuah kota dan di dalamnya ada jemaat Tuhan, dan di kota ini jemaat Tuhan, orang-orang Kristen pada saat itu mengalami tekanan yang cukup luar biasa. Penderitaan, penganiayaan, bahkan konteksnya pada saat itu mereka harus menyembah patung kaisar gitu ya sebagai Tuhan, dan di situ mereka tidak lakukan. Konsekuensinya apa? Menderita, penganiayaan, kesulitan besar gitu ya. Apalagi pada saat itu ya jemaat di Smyrna kecil dibandingkan dengan mayoritas penduduk yang ada gitu kan. Mereka dikucilkan, mereka bahkan mengalami ketidakadilan. Dan kecenderungannya bisa saja mereka tidak setia dalam iman mereka. Di kemungkinan bisa saja muncul ada sebuah pemikiran gitu ya. Ngapain saya setia kalau hidup saya menderita? Buat apa saya setia dengan iman kalau hidup saya susah? Gitu ya. Maka di sini Yohanes memberikan tuntunan kepada jemaat di Smyrna dengan penglihatannya. Di sini pun Yohanes mengungkapkan gitu ya, di ayat yang 9 ya kalau kita lihat. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Gitu ya. Jadi berarti kan memang orang Kristen di Smyrna pada saat itu memang susah, bisa jadi miskin gitu ya. Dimiskinkan gitu ya. Karena kondisi sosial pada saat itu juga tentunya juga masuk dari sisi ekonomi untuk wujud penganiayaan ataupun penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen pada saat itu. Tapi justru di sana di sini diungkapkan dalam kemiskinan, dalam kesusahan, justru orang-orang percaya, orang-orang Kristen di jemaat Smyrna diungkapkan engkau kaya, gitu ya. Engkau kaya. Dan diungkapkan juga bahwa jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Jadi diharapkan dalam situasi penderitaan, situasi kesulitan, tekanan, jangan takut. Tetap harus berani menghayati iman, dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kesetiaan terhadap iman kepada Kristus ini juga tetap dipelihara. Ketika diungkapkan, hendaklah engkau setia sampai mati, gitu ya. Dan kesetiaan itu bukan tanpa ujung, gitu ya. Namun di dalam kesetiaan itu ada mahkota kehidupan, gitu ya. Jadi ada sebuah janji yang diungkapkan bahwa Allah juga senantiasa tidak hanya bicara terkait dengan kehidupan yang dialami oleh umatnya pada saat mereka hidup secara fisik, gitu ya. Tapi justru nanti setelah
mereka mengalami kematian, mereka akan menjalani kehidupan yang kedua, gitu ya, setelah kematian. Jadi kematian bukan menjadi sesuatu hal yang akhir dari segalanya, namun akan menjalani kehidupan kekal. Namun menjadi penting di sini, barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti diterkaitkan bahwa tidak setia bisa mengalami kematian yang kedua. Bicara terkait dengan kehidupan bangsa. Nah, di sini diingatkan anggota jemaat di sana untuk tetap setia kepada Kristus, karena justru orang-orang percaya di sana mendapatkan anugerah keselamatan yang tidak saja bicara terkait dengan kehidupan masa ini, namun juga bicara terkait dengan penyertaan Tuhan yang ada dalam setiap penderitaan, kekuatan dan semangat yang ada di dalam setiap tekanan, dan juga nanti ketika menghayati kehidupan kekal di sana. Ada sebuah janji di sana, sehingga tetaplah setia di kehidupan kita. Nah, kita perlu refleksikan hal ini dalam kehidupan kita pada saat ini, bicara terkait dengan kesetiaan. Dan wujudnya, aplikasinya dalam kehidupan kita memaknai kesetiaan ini bagaimana sih? Apalagi dari kondisi oma opa, gitu ya. Konteks oma opa dengan berbagai macam pergumulan, tantangannya, belum lagi diperhadapkan dengan konteks saat ini, gitu ya, dengan dunia yang memang menghadapi pergumulan terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, tentunya ketika memaknai kesetiaan, oma opa bisa merenung sejenak bagaimana perjalanan iman oma opa sampai pada usia saat ini. Tentunya sesuatu hal yang tidak diragukan, kesetiaan terkait dengan iman yang dialami ataupun yang dimiliki oleh oma opa sampai usia pada saat ini. Oma opa tetap setia dengan kondisi mungkin kelemahan fisik, pergumulan yang ada. Dari sisi fisik banyak berkurang mungkin ya, fungsi kekuatan fisik, namun kita lihat bersama bahwa oma opa tetap setia untuk menghayati Kristus sebagai juru selamat yang memberikan kekuatan dan topangan dalam kehidupan oma opa. Namun kita juga perlu lihat kondisi pada saat ini dengan kondisi pandemik saat ini, apa sih yang kita bisa lakukan terkait dengan kesetiaan? Misalnya ada ungkapan bahwa ketika nanti mungkin masuk dalam fase new normal ya, di dalam aturan pemerintah ataupun aturan-aturan yang diterbitkan terkait dengan bagaimana pola new normal dalam kebaktian di gedung gereja, kan di situ kan juga tercantum ya, untuk bisa memperhatikan kesehatan khususnya para lansia yang rentan terpapar virus corona, gitu ya. Nah, ketika misalnya oma opa tidak bisa untuk awal-awal ini ataupun untuk sementara waktu tidak bisa ikut ambil bagian secara langsung hadir di gedung gereja untuk mengikuti ibadah, tentunya itu bukan menjadi sesuatu hal yang dipandang tidak setia. Namun justru dalam kondisi saat ini, ketika oma opa melihat kondisi kesehatan dan kerentanan terpapar virus corona, kemudian taruhlah memutuskan, oke, saya untuk sementara waktu beribadah dulu di rumah sambil saya menyaksikan streaming. Justru itu juga merupakan bentuk wujud kesetiaan yang menjadi teladan kepada generasi muda. Dalam arti begini, walaupun oma opa nanti seandainya tidak bisa bertatap muka langsung dalam kebaktian minggu, namun tetap punya semangat dalam mengikuti kebaktian di rumah dengan sarana streaming yang ada, itu tentunya menjadi sebuah bentuk kesetiaan.
yang oma opa bisa teladankan kepada generasi muda, gitu ya. Dan hal-hal yang lain, gitu ya. Semangat yang masih senantiasa terus bergelora, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang penting, bahkan menjadi teladan. Walaupun bisa jadi ya, saya yakin semuanya rindu untuk bisa berkumpul kembali. Semuanya rindu untuk bisa bertemu kembali. Namun tentunya kan bicara terkait dengan kesetiaan terhadap Tuhan, gitu ya, iman, bukan saja kita diwujudkan dalam berkumpul ataupun bertemu dalam tatap muka. Namun justru ketika oma opa tetap tenang, tetap menghayati bagaimana peran-peran opa oma untuk senantiasa juga bisa menghayati kebaktian walaupun di rumah, itu saya kira sudah menjadi bentuk kesetiaan, cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah, ini yang perlu kita hayati dan hal-hal yang lain, gitu ya. Misalnya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, taruhlah oma opa tetap bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti berdoa, gitu ya. Dan di situ mendoakan anak, mantu, cucu, tetap dalam upaya untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, gitu ya. Itu kan kesetiaan-kesetiaan yang yang mungkin dipandang kecil, tapi ketika itu dilakukan terus-menerus dan menjadi sebuah komitmen yang tepat, saya kira itu menjadi hal yang berdampak juga bagi kehidupan bukan saja oma opa, tapi generasi lainnya, anak, mantu, cucu, hingga melihat bahwa oh ya, dalam kondisi pada saat ini oma ataupun orang tua saya, oma dan opa saya, dengan keterbatasan yang ada tetap punya kesetiaan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Dan ini dilakukan sampai pada ajal kita semua. Pada saat Tuhan memanggil kita kembali ke pangkuan. Dan di sini bicara kesetiaan berarti kan sebuah proses terus-menerus yang tidak ada henti untuk menghayati, bahkan menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Jadi oma opa, firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada saat ini justru kiranya juga memperkuat kesetiaan iman kita, memperkuat komitmen kita ketika kita juga tetap harus mengasihi sesama, memperkuat iman dan komitmen kita kalau hidup kita harus senantiasa hidup dalam doa ataupun doa yang dihidupi, gitu ya. Kesetiaan untuk senantiasa terus berdoa, kesetiaan untuk senantiasa terus mendoakan, bahkan merenungkan firman Tuhan, bahkan memberikan semangat buat anggota keluarga yang lain dalam menjalani kehidupan. Bahkan mungkin rekan-rekan seperti itu yang pada saat ini mungkin kita hanya bisa bertemu melalui WA ataupun sarana online yang lain, itu menjadi salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan dalam wujud kita untuk senantiasa tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tetap jadi berkat tentunya. Mari, oma opa, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, oma opa masih sangat bisa untuk menjadi teladan, bahkan menuntun banyak orang untuk bisa menghayati kesetiaan yang juga harus dilakukan orang percaya dalam kehidupannya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap gembira, dan tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, oma opa yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dalam pertemuan kami membahas tema kesetiaan dan wujud kesetiaan, sikap kesetiaan yang kami nyatakan sebagai bentuk respon terima kasih, respon syukur kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, tantangan yang harus dihadapi oleh para kaum lansia, Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa memberikan semangat, sehingga mereka, para opa, oma, para lansia, tetap menjadi teladan akan kesetiaan bagi generasi muda. Sehingga tantangan dan pergumulan tidak menyurutkan komitmen yang sudah disampaikan, namun tetap bisa diperjuangkan dan diupayakan untuk menjadi bentuk persembahan kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hendak berdoa secara khusus bagi opa oma dalam keterbatasan fisik, dalam keterbatasan hal-hal yang mungkin dialami oleh orang tua kami ini. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, hati yang gembira, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan mereka, mereka tetap menjadi teladan bagi kami semua, tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk beriman kepada Tuhan dan mewujudkan iman tersebut. Berkati mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan, dan kiranya Engkau jugalah yang senantiasa memberkati keluarga mereka masing-masing. Kiranya dalam masa pandemi COVID-19 ini, mereka dan juga keluarga, anak menantu, cucu juga senantiasa tetap dalam pemeliharaan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan kami bersama, sebagai bagian dari persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini yang melakukan pelayanan dan juga kesaksian. Tuhan berkati agar segala sesuatunya bisa tetap berjalan dengan baik untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama dan tentunya memuliakan Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara, agar kami pun senantiasa bisa bersama-sama menghadapi situasi sulit pada saat ini, tetap optimis. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan senantiasa juga menyertai upaya kami dalam mengupayakan yang terbaik untuk mencegah, untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Berkati para pemimpin kami, Pak Presiden, tokoh-tokoh, berikan kebijakan, kebijaksanaan untuk senantiasa mengupayakan yang terbaik, dan kami juga untuk bisa mendukung bahkan mengupayakan yang terbaik, sehingga tatanan kehidupan bersama bisa kembali dalam aktivitas dan juga upaya yang dilakukan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara kami yang mungkin juga ada di tengah-tengah keluarga opa oma yang terdampak masa pandemi COVID, baik itu secara ekonomi, psikologis, dan berbagai macam hal. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, jalan, bahkan solusi, untuk mereka pun bisa menghayati tetap pemeliharaan dan berkat yang tiada putus-putusnya dalam kehidupan. Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami. Kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan bersama-sama berdoa turut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, opa yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini, dan kita akan memohonkan berkat Tuhan. Jadi terimalah berkatnya. Kasih Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus
senantiasa menyertai dan memberkati oma opa dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.